Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam, Allah yang telah mengutus Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa agama Islam, agama yang benar, agama yang cukup dengan bukti-bukti yang nyata, dalil-dalil naqli dan dalil-dalil akli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa agama Islam. Selawat dan salam kepada beliau, juga keluarga dan sahabatnya sekalian. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di hari yang mulia ini, hari Jumat. Kita ingin berbicara tentang sedikit tentang penyakit-penyakit aneh di dunia ini, penyakit menular, penyakit yang selalu terlambat ditemukan obatnya. Walaupun Rasulullah pernah mengatakan setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi setiap penyakit ada obatnya, ya. Tetapi ada juga penyakit-penyakit yang terlambat mendapat obat. Di zaman dulu terkenal dengan taun, penyakit taun. Kemudian mungkin penyakit taun itu terlambat obatnya, belum ditemukan oleh para dokter atau tabib di zaman itu. Maka penyakit taun itu telah membunuh berjuta-juta manusia, baik di Asia maupun di Eropa. Penyakit taun sangat berbahaya. Dia itu menular dan bentuk penyakit taun itu biasanya sakit perut, sehingga muntah-muntah terus dan demam sangat luar biasa. Orang yang diserang oleh penyakit taun ini kemudian meninggal dunia. Yang anehnya menular. Kalau sudah kena satu orang, kena keluarga itu dan tersebar ke seluruh kampung. Di kampung itu juga meninggal, di kampung itu meninggal, di kampung itu meninggal. Jadi yang paling tua disebut penyakit taun. Kemudian mungkin berubah namanya sesuai dengan zaman. Ada yang kemudian namanya penyakit kolera misalnya. Itu jenisnya sama. Jadi orang mencret, muntah cirit, muntah lagi. Itu penyakit-penyakit yang kadang-kadang terlambat obatnya. Antara dokter dengan maut itu saling mengejar, ya. Kadang-kadang belum sampai ke rumah sakit orang sudah meninggal dunia. Waktu muntah mencret dulu tahun 70-an. Apalagi di waktu itu yang ada puskesmas, ya. Di puskesmas itu kadang-kadang tidak ada dokter, gitu kan. Ada dokter tidak mampu menangani banyak sekali pasien-pasien yang datang. Sehingga banyak juga yang meninggal dunia. Itu penyakit muntah cirit. Tapi sesuai dengan perkembangan ada beberapa jenis penyakit lain yang juga menular. Jadi penyakit-penyakit menular itu sangat menakutkan. Ada penyakit TBC dulu. Tapi kemudian TBC itu didapati obat, ya. Ada penyakit
lepra gitu ya. Juga dulu menular tapi kemudian dapat digantikan, dapat diobati oleh dokter, mungkin tidak menular lagi. Ada juga TBC gitu kan, batu yang mengeluarkan darah, di dalam darah itu ada kuman, menular juga teman dulu, TBC. Ada juga penyakit-penyakit sapi gila kita dengar ya. Itu penyakitnya dari sapi. Nah, dari sapi kita makan dagingnya. Manusia yang memakan daging sapi itu juga gila. Jadi setidaknya hilang ingatannya, sakit. Manusia yang memakan daging sapi gila itu, manusia itu pun terancam berbahaya ya, menular lagi. Ada juga nama-nama lain seperti Aid, itu biasa Generhos, biasa kena orang-orang yang menyimpang dari syahwat, orang berzina, orang-orang yang berbuat maksiat, penyakit Aid itu penyakit orang-orang berzina. Nah, semua penyakit itu sebenarnya ada obatnya. Tetapi kadang-kadang obatnya itu terlambat ditemukan. Karena biasanya dokter itu kalau belum ada penyakit tidak bisa juga dideteksi, dicari apa obat untuk penyakit tersebut. Bagi kita yang beriman sebenarnya, ya, bagi yang kita yang beriman itu kita harus bertawakal kepada Allah, berdoa, berobat, berdoa, bertawakal, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dan keluarga, orang-orang kampung kita terhindar dari penyakit-penyakit yang menakutkan itu. Yang terakhir namanya virus corona. Virus corona konon itu berasal juga dari binatang. Jadi dari binatang. Dari orang-orang Cina di Wuhan. Wuhan itu nama kota besar di Cina, Wuhan. Penduduk kota ini umumnya orang komunis, orang yang tidak percaya bahwa adanya Allah. Adanya Allah. Mereka tidak percaya. Tidak percaya kepada hidup lagi nanti di hari akhirat, ada surga dan neraka. Mereka tidak percaya. Itu orang-orang ateis, orang yang tidak percaya adanya hari kiamat, adanya yang gaib, Allah, malaikat. Mereka tidak percaya. Nah, lalu kemudian Allah memberikan kepada mereka itu sebuah penyakit, dan cukup banyak yang sudah mati, yakni penyakit menular yang disebut dengan sekarang ini virus corona. Sudah cukup banyak, 3.000 lebih mereka mati, ya, mati. Ya. Dan penyakit ini juga sudah menjalar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mudah-mudahan di Aceh jangan ada. Konon ada di rumah sakit, tapi itu belum pasti. Rumah sakit Zainal Abidin sudah ada 2 orang yang diisolasi. Tapi itu belum jelas, entah benar entah hoak. Itu. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, semua kita takut, ya, takut kepada penyakit ini, ya. Takut kita, karena kita takut mati, orang takut mati. Atau menular kepada tetangga-tetangga kita, kepada keluarga kita. Itu yang kita takutkan. Karena itu bagi orang beriman, kita harus menempuh beberapa cara. Yang pertama, kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Baik kebersihan minuman, makanan, maupun kebersihan dalam kita beribadah. Menjaga fisik yang bersih, ya. Islam adalah agama bersih, ya. Maka di dalam fikih Islam itu ada taharah, bab taharah. Itulah bab pertama dalam fikih Islam.
Bab pertama, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita mandi janabat, bagaimana kita membersihkan alat-alat rumah tangga, piring, gelas, dapur kita, semua sudah diatur di dalam Islam. Ya, jadi supaya kita terhindar dari virus corona, kita harus menjaga betul nih. Jadi orang-orang yang kotor itu harus mandi, menggosok gigi, siwak, itu sunat. Jadi kita harus bersiwak pagi, sore, malam. Bersiwak kita, gosok gigi, pakai obat-obat gigi. Jadi supaya mulut kita bersih. Itu Islam. Nah, kemudian mandi. Sebaiknya kita mandi 2 kali sehari, pagi dan menjelang sore. Itu kan bagus. 3 kali juga boleh di musim panas ini. Kemudian yang penting lagi, jangan sekedar mandi. Ada kalang itu kita gosok-gosok tubuh agar kalang-kalang itu jauh dari kita. Dan orang Islam juga harus bersih pakaiannya. Kain yang kita pakai, handuk yang kita pakai, celana yang kita pakai, itu harus bersih semuanya. Luar dalam, tempat wudu, tempat kita mandi, wudu, bak mandi harus bersih. Di luar rumah kita harus bersih, jangan sampai ada air yang tergenang. Karena ada kuman-kuman, ada nyamuk malaria. Kita perlu membersihkan got-got yang dekat rumah untuk supaya nyamuk-nyamuk malaria itu tidak beranak pinak di situ. Inilah Islam. Pakaian, tempat salat harus bersih. Jadi insya Allah kita akan jauh dari virus apa saja, virus yang membuat manusia itu sakit, terutama virus corona. Jadi kedengarannya corona bagus namanya, seperti merek mobil Jepang. Tetapi virus ini telah membunuh banyak manusia. Karena itu mari pemirsa, kalian harus menjaga kebersihan, karena an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu at-taharatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hanya agama Islam yang sangat mengutamakan kebersihan. Coba bayangkan kita disunatkan berwudu kalau kita menyembah Allah. Dalam agama lain tidak ada. Kalau kita berjima, kita wajib mandi janabat. Itu juga bagian dari kelebihan Islam. Dalam agama lain juga tidak ada. Jadi agama Islam adalah agama yang bersih. Kemudian kita kenal dengan Sunnatul Rasul atau khitan. Juga pelopornya adalah agama Islam. Baru ditiru oleh agama-agama yang lain. Khitan. Khitan itu juga pembersihan, membersih. Sejak anak itu menjelang balik sudah dibersihkan. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita patuh dengan ajaran Islam, taat kepada ajaran Islam, insyaallah umat Islam akan jauh dengan virus-virus yang ada. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.